Sudah 2 minggu kan terkena COVID. Minggu saya di rumah sakit, minggu di rumah. Jadi ada 2 minggu saya ada isolasi. Pendengar, berdasarkan data yang dirilis laman dinkespadang.go.id hingga 11 November 2020, masih ada sebanyak 862 orang yang menjalani isolasi mandiri di rumah akibat positif terpapar COVID-19. Rinciannya, yang memiliki gejala 146 orang dan tanpa gejala 716 orang. Banyaknya pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah tentunya menghasilkan sampah medis yang cukup banyak pula. Apabila sampah medis pasien COVID-19 yang isolasi mandiri di rumah tidak dikelola dengan baik dan benar, dikhawatirkan penyebaran COVID-19 dapat semakin meluas. Seorang pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah, Safwan, mengatakan bahwa sampah medis yang ia hasilkan terlebih dahulu dikelola sebelum dibuang. Misalnya saja, sampah medis berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. Langkah yang ia lakukan yakni terlebih dahulu menyemprotkan disinfektan pada sampah medis tersebut, kemudian merusaknya atau dirobek menjadi bagian kecil-kecil. Hal ini guna mengantisipasi sampah medis didaur ulang kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah menjadi bagian kecil, Safwan memasukkan ke dalam wadah atau kantong plastik khusus. Tidak hanya sampai di situ, dilanjutkan dengan memasukkan ke dalam wadah atau drop box yang telah disediakan di wilayah masing-masing. Kemudian menunggu petugas untuk menjemput sampah medis isolasi mandiri yang dihasilkan. Sebab sampah medis yang dihasilkan termasuk dalam limbah B3, yakni bahan berbahaya dan beracun, sehingga dalam pemusnahan harus dibakar dengan suhu yang tinggi. Pembakaran dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan prosedur tetap yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Tanpa bantuan masyarakat, saya tentunya tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Di tempat isolasi mandiri itu harus dikumpulkan dulu, dilakukan pemilahan, ini masukkan ke dalam kantong-kantong yang sudah disediakan tentunya, baru nanti petugas puskesmas akan melakukan penjemputan, akan diantarkan ke tempat pengolahan yang sudah disediakan oleh masing-masing. Safwan yang juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ini mengingatkan, jangan pernah mencampurkan sampah medis isolasi mandiri yang dihasilkan dengan sampah rumah tangga lainnya, sebab akan berpotensi menularkan COVID-19 pada keluarga di rumah, masyarakat di sekitar, petugas kebersihan maupun pemulung yang mengambil sampah. Penanganan pengolahan limbah medis isolasi mandiri di masyarakat ini secara khusus memang sudah ada keputusan Menteri Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1.07/Menkes/537 tahun 2020 ya, tentang pedoman pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan limbah dari kegiatan isolasi atau karantina mandiri dalam penanganan COVID-19 ini. Ini sebagai panduan bagi kita dalam menangani masalah limbah yang dihasilkan dari tempat karantina mandiri ini tadi. Dan juga ada edaran dari Menteri LHK tentang pengolahan limbah infeksius, limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19 ini. Barangkali dua dasar hukum atau regulasi yang mengatur terkait dengan masalah limbah itu. Nah, tentunya untuk masalah sampah isolasi mandiri ini tentunya sudah dilakukan juga semacam sosialisasi secara berjenjang, pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota, dan kabupaten kota dengan puskesmas yang ada di bawahnya. Nah, ini kita sudah lakukan dulu di awal, kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Safwan menyampaikan, keberadaan sampah medis yang dihasilkan pasien isolasi mandiri COVID-19 di rumah tidak boleh sembarangan atau abai dalam mengelolanya. Dukungan masyarakat dalam pengelolaan yang benar dan tidak mencampurkan dengan sampah rumah tangga lainnya sangat dibutuhkan. Sebab, dengan bijak mengelola sampah medis isolasi mandiri di rumah, tentunya akan menekan penularan COVID-19.